Berikutnya kita masuk ke proses penyesuaian. Nah, di halaman 57 kalian lihat di situ ada jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi gini, kita memerlukan membuat jurnal penyesuaian itu pada akhir periode. Apa aja yang harus kita sesuaikan? Nah, di sini ada akun-akun pos tangguhan atau deferral, ya. Itu akunnya, akun supplies, akun beban dibayar di muka atau prepaid expense, akun pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Ya. Terus akun apa lagi? Yang kedua adalah akun-akun yang ada di pos accrual, ya, atau accrued expense. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, accrued income. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap, ya. Aset tetap yang merupakan sumber daya fisik. Nah, ini harus dicatat ininya juga penyesuaiannya. Nah, kita lihat nih pos-pos tangguhan atau deferral halaman 58. Yang pertama adalah bahan habis pakai tadi atau perlengkapan atau supplies, ya. Contohnya gini, kan Unida Express pada tanggal 5 Desember membeli bahan habis pakai sebesar 1.500, ya. Pada akhir periode setelah dilakukan pemeriksaan fisik, sisa bahan habis pakai sebesar 600. Nah, oleh karena itu jumlah yang seharusnya dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah 900. Jadi supaya jadi 600 harus diapain? Berarti harus dikurangin 900 atau bahan habis pakai yang terpakai, ya, yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember adalah sebesar 900 gitu. Caranya gimana? Nah, bikin jurnal kan pertama nih, kita supaya kalian ngerti ya. Jurnal pembelian bahan habis pakai itu pertama dibeli bahan habis pakai 1.500, kreditnya utang usaha 1.500. Nah, ayat jurnal penyesuaian, nah, supaya menjadi 600 berarti harus dikurangin kan. Nah, dikuranginnya di sisi kredit. Jadi bahan habis pakai sebesar 900 di kredit, di debitnya karena sudah terpakai dianggap sebagai beban. Ya, jadi di debitnya beban bahan habis pakai sebesar 900, ya. Sehingga di akhir periode bahan habis pakai didebitkan 1.500, di kredit 900, berarti di debit tinggal berapa? Tinggal 600 gitu ya. Nah, kita lihat di halaman 59 nih, ya. Jurnalnya, beban bahan, ini jurnal transaksi ya. Beban bahan habis jurnal penyesuaian yang pertama di sini. Ya. Beban bahan habis pakai 900, bahan habis pakainya di kredit 900. Nah, kalau kita masukkan ke buku besar, tadi kan belum ada beban bahan habis pakai. Nah, berarti kita bikinin buku besar barunya. Karena beban bahan habis pakai belum ada. Sebesar 900 di debit, ya, 900 di debit, terus di saldonya juga 900. Nah, kalau bahan habis pakai kan udah ada buku besarnya. Nah, tinggal kita tambahin, tadinya 1.500. Nah, di sini dicatat, ditulis dari ayat jurnal penyesuaian kan yang transaksi nomor 1, penyesuaian yang nomor 1, masukin ya bahan habis pakainya di kredit sebesar 900. Jadi 1.500 dikurang 900 tinggal 600 gitu ya, kalau kita memposting penyesuaiannya ke dalam buku besar. Jadi kan tadi udah diposting semua transaksi. Nanti kalau misalnya kita udah selesai semua bikin penyesuaian, kita juga posting lagi jurnal penyesuaian ini ke dalam ke dalam buku besarnya masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense ya. Yang pertama, contoh lihat, tanggal 1 Desember Tuan Indra pemilik Unida Express membayar polis asuransi sebesar 1.200 untuk jangka waktu 1 tahun. Asuransi all risk, ya. Nah, kita lihat nih, langsung aja kita lihat ya. Transaksinya kan beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Kan ntar dulu. Asuransinya itu 1 tahun 1.200. Nah, di sini jumlahnya akan terlihat pada dibayar di muka
sampai dengan tanggal 31 Desember tersebut sebenarnya asuransi sudah dimanfaatkan 1 bulan. Dia kayaknya mulainya nih tanggal berapa ya? 1 Desember. Nah, kita kan bikin penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, berarti itu cuma 1 bulan. Kalau 1 bulan 1.200 dibagi kan 1 tahun. Ya, di sini ya, asuransinya. Ya, 1 tahun 1.200, berarti 12 bulan. Nah, berarti 1 bulan berapa? 1.200. Jadi, kita catat di sini. Ya, tadi kan jurnal yang awalnya kan asuransi dibayar di muka, di debit, kreditnya kas. Ya, nah di jurnal penyesuaiannya di halaman 60 kita catat kalau sudah terpakai 1 bulan berarti asuransi dibayar di mukanya taruh di sisi kredit. Ya, berkurang dong 100. 100 berarti ya kan 1.200 dibagi 12 jadi berarti 100 1 bulannya tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, di debitnya karena sudah terpakai berarti sudah dianggap sebagai beban. Jadi di debitnya beban asuransi sebesar 100. Nah, itu kita posting juga ke buku besarnya masing-masing. Ke buku besar beban asuransi dan ke buku besar asuransi dibayar di muka. Kalau di beban asuransi kita taruh di debit, saldo debit. Kalau di asuransi dibayar di muka, tadi udah ada kan? Berarti kita lanjutin di bawahnya. Tulis asuransi yang sudah dimanfaatkan atau sudah dipakai sebesar di kredit sebesar 100. Jurnalnya kan kredit kan? 100, jadi 1.200 kurang 100 sama dengan 1.100 gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan lain. Lebih gampang pakai pendekatan neraca sih sebenarnya. Lalu setelah itu pendapatan ya. Pendapatan diterima di muka halaman 62. Prepaid revenues, contoh ya yang di bawah ya. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan menyetujui tawaran sewa tanah dari Presta Agency dan menerima pembayarannya sebesar 3.000. Tanah tersebut disewa selama 3 bulan dan akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Itu mulainya 1 Desember juga. Berarti nanti di cut off di tanggal 31 Desember, berarti 1 bulan. Di sini 3 bulan 3.000, berarti sebulan berapa? 1.000 ya. Pertama, pada saat kita pakai pendekatan neraca awalnya, kita nerima uang kas sewa diterima kas di debit, kreditnya sewa diterima di muka, bayar duluan ya. Nah, udah kepake sebulan berarti 100. Kita berarti berkurang dong sewa diterima di mukanya, sudah terpakai sebesar 1.000. Jadi jurnal penyesuaiannya kita buat sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka ya, itu sebesar 1.000 diterima bukan dibayar ya, diterima di muka sebesar 1.000. Kreditnya pendapatan sewa. Kalau kita nyewain terus kita dapat duit berarti itu merupakan pendapatan buat kita. Jadi sewa diterima di muka, di debit ya, karena kita duluan ya. Kreditnya pendapatan sewa sebesar 1.000. Jadi kalau kita dapat duit gitu, sewa diterima di muka, kita merupakan pendapatan buat kita. Tapi bukan pendapatan utama, cuman pendapatan tambahan. Jadi masuknya kalau misalnya kita bikin laba rugi yang multi, jadi yang itu nanti di pendapatan lain-lain masuknya ya, masuk di laporan ke laba ruginya. Terus posting deh ya, sewa diterima di mukanya 1.000 di debit ya. Nah, tadi kan udah 3.000 di kredit ada saldonya. Ini kita lanjutin lagi karena tadi udah ada gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutin pendapatan sewa yang dihasilkan 3.000 dibagi 3 bulan sama dengan 1.000 di debit. Jadi 3.000 dikurang 1.000 sama dengan tinggal 2.000. Nah, pendapatannya kita tulis nih, pendapatan sewa 1.000 di kredit, masukin karena belum ada buku besar pendapatan sewa, berarti kita bikinin yang baru ya. Taruh di kredit sebesar 1.000 ya. Kayak gitu. Terus lanjut pos-pos akrual ya. Pos-pos akrual contohnya, contoh yang 1 halaman 65 ya. Unindra Express menyimpan uang dalam bentuk deposito di Bank Samudra Hindia, tanggal suku bunga ini berarti bunga 6 bulan pertama baru akan diterima. Jadi gini, menyimpan uang dalam bentuk deposito perusahaan Unindra Express
sebesar 120.000 pada tanggal 1 September ya. Suku bunga 10% setahun. Bunga diterima tiap 6 bulan sekali, tiap Maret dan 1 September tiap tahunnya. Ini berarti bunga 6 bulan pertama baru akan diterima tanggal 1 Maret. Jadi sehingga sampai akhir periode akuntansi 31 Desember terdapat bunga yang ditunda penerimaannya selama 4 bulan. Jadi yang belum diterima nanti kan terimanya Maret nih. Sekarang tanggal 1 September. Ini mulainya 1 September, kita ada di posisi 31 Desember. Jadi dari September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Nah, 4 bulan ini hitungannya adalah 1 September sampai 31 Desember ya. Di sini udah ada, yaitu 4/12 kali 10% bunganya kali 120.000, jadi 4.000. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya kita bikinin, kita catat bunga, piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Tapi bunganya nanti kan diterimanya tanggal Maret kan. Nah, karena belum diterima masih menjadi piutang buat kita. Nah, jadi piutang bunga 4.000, pendapat dari pendapatan bunga 4.000 gitu. Kalau sudah dibayar nanti kas pada piutang bunga, ya kan? Tapi kan belum dibayar, Maret baru dibayar. Jadi makanya jurnalnya piutang pada pendapatan sebesar 4.000. Terus akrual beban nih ya, akrual beban. Nih, beban yang masih harus dibayar. Contoh 2, setiap bulan Unida Express membayar total gaji pegawai sebesar 2.500. Ya, Unida Express akan membayar gaji pegawai setiap tanggal 7 di bulan berikutnya. Ini berarti gaji pegawai di bulan Desember baru akan dibayarkan 7 Januari. Ya. Kita kan 31 Desember, oleh karena itu sampai periode 31 Desember terdapat gaji yang belum dibayar 2.500. Jadi berarti belum dibayar, tapi sudah terjadi, ya, sudah dianggap sebagai beban, ya, karena belum dibayar. Jadi dianggap sebagai beban karena memang sudah diakui atau sudah terjadi. Jadi beban gaji sebesar 2.500, kreditnya hutang gaji sebesar 2.500. Ya. Itu untuk pos-pos akrual. Terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, kalau penyusutan aktiva tetap, kita tinggal nyatat aja berapa banyak, tergantung metode apa yang dipakai. Contohnya di sini. Pada tanggal 1 Desember halaman 66, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 9.000 secara kredit. Berarti sampai tanggal 31 Desember 2012 peralatan kantor tersebut sudah digunakan selama 1 bulan. Nah, jadi berapa nih kalau misalnya 1 bulan gitu ya. Kita lihat nih perhitungan penyusutannya. Harga perolehan ini pakai straight line. Jadi rumusnya kalau straight line method itu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis atau nilai residu, dikurang nilai sisa atau residu dibagi umur ekonomis, ya. Jadi 9.000, umur ekonomisnya nggak ada, nilai sisanya nggak ada, jadi dikurang 0 dibagi, ya, di sini berapa tahun? 4 tahun berarti berapa bulan? 48 bulan, ya. Ini kan kita mau cari 1 bulan, ya. Ini kan cuma 1 bulan yang sudah terpakai. Jadi berarti per tahunnya 2.250, ya. 9.000 dibagi 12. Kalau dibagi lagi dengan 12, berarti 187,5 per bulan. Nah, jadi kalau ini 1 bulan cuma 1 Desember sampai dengan 31 Desember, berarti yang sudah dianggap sebagai beban adalah 1 bulan, ya. Beban penyusutan peralatan kantor sebesar 187,5, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor 187,5.